Bab 21. Nama, penguasa dunia. Aku menjadi penguasa gurun sejak awal. Penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah prajurit kalajengking dan mumi yang diperban berdiri bersama, Richard kembali ke aula dan seperti biasa membuka forum chat. 2 hari telah berlalu, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan para penguasa lainnya. Sial, hari ini, kami menyerang ladang penebangan kecil dan bertemu dengan monster liar elit bintang 3. Aku benar-benar bentrok dengan monster serak. Mengapa makhluk tingkat elit muncul di ladang penebangan kecil? Semua pasukan yang aku rekrut semuanya dikirim keluar. Anda mungkin tidak percaya jika aku memberitahu Anda ini, tetapi hari ini, aku bertemu dengan karavan NPC. Di dalamnya ada penduduk asli. Anda tidak melihat mereka. Penduduk asli itu menggunakan naga bumi untuk mengangkut sumber daya. Itu adalah pasukan tingkat langka. Aku sangat iri sampai mataku memerah. Yang di atas tidak ada apa-apanya. Karavan NPC yang aku temui berencana untuk berdagang denganku. Namun, wilayahku tidak memiliki produk unik apapun. Pihak lain melihat sekilas dan pergi. Pui, ini diskriminasi yang terang-terangan. Bajingan-bajingan ini, aku akan memberitahu mereka. 30 tahun ke timur. 30 tahun ke barat. Jangan menggertak yang muda dan miskin. Di mana aku bisa mendapatkan makanan? Populasiku sudah melebihi 300. Tapi aku benar-benar tidak mampu lagi. Ini pertama kalinya aku tahu bahwa 300 orang harus mengonsumsi begitu banyak makanan setiap hari untuk makan. Siapa yang bisa meminjamiku makanan? Aku berjanji, ketika aku kaya, aku akan membayar kembali 10 kali lipat. Hahaha, akhirnya aku memiliki sarang pasukan tingkat elit. Aku menggunakan setengah populasi wilayahku untuk menjadi umpan meriam dan akhirnya merebut sarang pasukan gurun itu. Tapi ini sepertinya bukan sesuatu yang layak untuk kebahagiaan. Semua penduduk itu melarikan diri karena ini. Sialan, hari-hari ini terlalu sulit. Pengembang game sialan, jangan beritahu aku di mana kamu berada. Mengapa kamu mengembangkan game yang tidak manusiawi seperti itu? Penduduk wilayahku memberontak hanya karena mereka lapar selama sehari. Sial, bukankah itu hanya sehari tanpa makanan? Hak apa yang mereka miliki untuk memberontak? Jadi bagaimana jika mereka memberontak? Mereka bahkan mengacak-acak wilayahku. Bisakah kita tetap hidup seperti ini? Terlalu sulit. Mengapa dunia ini begitu sulit? Bagaimana kita bisa mengelola wilayah kita seperti ini? Ada kekurangan makanan, air, dan sumber daya. Dan dunia luar dipenuhi dengan pasukan liar yang kuat. Sepertinya mereka mengutuk. Richard melihat sekeliling untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa sebagian besar pemain hidup dengan menyedihkan. Hanya beberapa dari mereka yang hampir tidak bisa bertahan, tetapi ada juga banyak masalah. Sebagai perbandingan, Twilight City terlalu nyaman. Selama 2 hari, mereka telah membangun diri di padang pasir, tanah terlarang kehidupan. Meskipun makanannya tidak melimpah dan airnya langka, itu berkali-kali lebih baik dibandingkan dengan kehidupan menyedihkan para penguasa lainnya. Setelah melihat beberapa saat, Richard tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan 2 harta karun sumber daya yang telah ditukarnya dengan 800 unit makanan, benih zaitun Rusia dan pecahan air mata air. 10 mu benih zaitun Rusia, matang sebulan sekali, tidak diragukan lagi. Sumber makanan yang stabil seperti ini, semakin awal Anda menanamnya, semakin baik. Meskipun pendapatan dari berburu tinggi, itu tidak stabil. Itu bukan rencana pengembangan jangka panjang untuk wilayah tersebut. Tetapi masalahnya adalah irigasi yang memadai diperlukan untuk benih zaitun Rusia. Dan hanya ada 1 pecahan air mata air. Bagaimana saya bisa mendapatkan 2 pecahan lainnya? Biasanya tidak realistis untuk membuka peti harta karun sendiri, saya masih harus membelinya dari pemain lain. Saat pikiran Richard berputar, dia mendapat ide. Dengan alasan memastikan konsumsi Twilight City, saya dapat mengambil sebagian makanan sebagai ganti pecahan air mata air. Saya dapat mulai menanam 10 mu benih zaitun Rusia sesegera mungkin. Benih zaitun Rusia yang dapat terus menghasilkan makanan sangat penting bagi Twilight City karena berada di gurun. Gurun bukanlah tempat yang subur. Produksi pangan yang stabil bukanlah jaminan. Twilight City tidak selalu dapat mengandalkan perburuan untuk menyelesaikan masalah pangan. Perburuan baik-baik saja ketika populasi masih sedikit, tetapi ketika populasi tumbuh menjadi 3-4 ribu, atau bahkan puluhan ribu, berapa banyak mangsa yang harus mereka buru setiap hari agar merasa puas.
Jika wilayah tersebut ingin berkembang, mereka harus bertani. Setelah Richard membuat keputusan, ia meminta seseorang untuk memanggil Karu. Tanpa menunggu Karu membungkuk, Richard langsung bertanya, "Karu, setelah mangsa hari ini diproses, kita punya berapa total unit makanan yang tersisa?" Mata Karu yang sedikit keruh menatap langsung ke arah Richard. Suaranya tua dan mantap. "Lord Richard, setelah mangsa hari ini diproses, masih ada 1.300 unit daging, termasuk 3.200 unit di gudang. Jadi, masih ada total 4.500 unit daging yang tersisa. Namun, mengeringkan daging segar ini menjadi daging kering akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Awalnya, kami masih punya 500 unit gandum kasar yang tersisa. Semua makanan yang ditambahkan bersama-sama dapat mendukung konsumsi wilayah tersebut selama setengah bulan. Jika kita menyimpan sebagian, kita bisa bertahan selama 20 hari. Mata Richard sedikit menyipit. Persediaan untuk setengah bulan jauh dari cukup untuk suatu wilayah. Kemampuan untuk menahan risiko terlalu lemah. Namun, pada tahap awal, ketika peluang sangat berharga, tidak perlu menyimpan begitu banyak. Sebagian sudah cukup untuk pengembangan. Penyanggaan selama 10 hari sudah cukup. Setelah memiliki rencana dalam pikiran, Richard segera bangkit dan pergi ke gudang rumah besar itu. Semua sumber daya di Twilight City ada di gudang. Karu juga mengatur beberapa orang untuk menjaganya siang dan malam. Richard mengambil 1.000 unit daging segar dari gudang dan memposting informasi untuk hadiah di kolom hadiah trading market. 1.000 unit harta hadiah sumber daya daging mentah, air mata air atau pecahan air mata air X2. Informasi ini segera muncul di tempat pertama dan kedua di area hadiah. Kolom hadiah memberi peringkat item menurut nilainya yang sesuai. Sistem menentukan bahwa 1.000 unit daging segarnya lebih berharga daripada semua item yang diajukan untuk hadiah. Di trading market yang begitu besar, ada hadiah yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat item daging di daftar hadiah menggunakan makanan. Lebih jauh lagi, itu adalah 1.000 unit daging. Ini menyebabkan banyak penguasa yang kekurangan makanan menjadi sangat iri sehingga mata mereka memerah. Mereka dengan cepat mulai berdiskusi di forum chat. "Saya baru saja melihat bahwa orang penting bernama King Qiu memposting 1.000 unit daging hanya untuk ditukar dengan barang sampah. Menurut Anda untuk apa pecahan air mata air ini? Air di wilayah saya mengalir keluar setiap hari. Saya tidak mampu membelinya. Mengapa hanya menukarnya dengan harta karun? Ah, 1.000 unit daging. Saya bisa membiarkan penduduk wilayah saya makan selama 10 hari. Semangkuk sup daging setiap hari. Bukankah mereka akan mati karena kecantikan? Lebih banyak orang yang meninggal daripada yang lain. 1.000 unit daging sekaligus. Ini baru permulaan. Siapa yang begitu murah hati? Ini pertama kalinya saya melihat Taipan seperti itu. Kehidupan macam apa yang dijalani orang penting bernama King Qiu ini? Mengapa ada seseorang yang memiliki begitu banyak makanan pada tahap ini? Saya tidak yakin. Mengapa saya hanya bisa makan bubur hari ini? Kedua pesan ini segera menyebabkan beberapa pemain yang mengalami kekurangan makanan meratap. Ketika mereka masih khawatir tentang makanan, seseorang telah membawa begitu banyak makanan dan daging sebagai ganti sepotong pecahan air mata air, harta yang dianggap sampah oleh yang lain. Itu hanya membuat mereka iri. Setelah menyelesaikan transaksi, Richard langsung beristirahat. Dia tidak menyangka hal itu akan menimbulkan diskusi yang begitu panas. Pada tahap ini, para penguasa pemula tidak diragukan lagi paling kekurangan makanan. Setiap penguasa harus mendukung ratusan orang atau lebih. Begitu mereka membuka mata, para penduduk ini juga akan membuka mulut untuk makan dan minum, yang merupakan hal yang sulit bagi sebagian besar penguasa. Permainan era cemerlang bukanlah dunia modern di mana seseorang dapat membeli beberapa truk beras hanya dengan pergi keluar. Cara paling langsung untuk mendapatkan makanan adalah dengan berburu. Namun, berburu pasti berbahaya, dan bahkan dapat membahayakan nyawa seseorang. Itu adalah usaha yang berisiko tinggi. Dalam 2 hari ini, sudah jarang bagi 70% orang untuk mengumpulkan keberanian untuk menjelajahi dunia yang tidak dikenal ini. Dan menanam, bahkan untuk benih seperti zaitun Rusia yang matang sebulan sekali, membutuhkan waktu. Dengan demikian, sebagian besar orang tidak memiliki sarana untuk mendapatkan makanan, dan hanya dapat mempertahankan wilayah mereka. Sejumlah kecil orang dengan kemampuan luar biasa tidak sanggup menjual terlalu banyak makanan yang mereka peroleh.
Porsi kecil yang bisa digunakan untuk menjual hanyalah setetes air di ember untuk 20 miliar di pasar perdagangan. Bahkan lebih sedikit yang sekaya Richard. Di bawah diskusi panas dari banyak orang, dia tertidur lelap. Keesokan paginya, Richard bangun. Setelah Richard mandi, dia pergi ke aula dan sarapan dengan dua pembantu dapur yang sangat mencolok. Dia perlahan membuka obrolan forum. Dua pesan muncul di kotak surat pribadinya. Ding gelombang Anda telah menerima harta karun sumber daya bintang 1, pecahan air mata air asterisk 1. Ding gelombang barang yang Anda cari telah dibeli. Anda telah memperoleh harta karun sumber daya bintang 1, air mata air asterisk 1. Setelah sekilas pandang, Richard yakin bahwa benih zaitun Rusia telah ditemukan. Kemudian, Richard merasa ada yang tidak beres, jadi dia melihat lagi. Dia telah memperoleh harta karun sumber daya bintang 1, air mata air. Tidak ada sufiks seperti pecahan. Seseorang secara langsung menggunakan harta karun seperti air mata air untuk ditukar dengan 500 unit makanan. Richard tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar kejutan. Bahkan harta karun bintang 1 biasa pun bernilai setidaknya 2.000 unit daging di mata Richard. Dia tidak menyangka penjualnya akan menawar 500 unit. Apakah dia menunggu nasi matang? Keuntungan tak terduga ini membuat Richard berpikir serius. Selanjutnya, mungkin aku bisa menggunakan permintaan awal para penguasa lain untuk menukar lebih banyak barang bagus. Sekarang setelah aku mendapatkan pecahan air mata air, ada 2 pecahan air lagi. Selama aku mendapatkan pecahan air mata air lainnya, aku akan memiliki 2 harta karun pecahan air mata air di tanganku. Masalah konsumsi air Twilight City akan terpecahkan. Keuntungan tak terduga ini membuat Richard cukup bersemangat. Setelah berpikir sejenak, dia meminta pembantu dapur untuk memanggil Karu. Tidak lama kemudian, Karu bergegas masuk ke aula. "Selamat siang, Tuan. Apa perintahmu?" Richard tersenyum dan mengeluarkan benih zaitun Rusia dan pecahan air mata air. Dia kemudian menjelaskan fungsinya. Setelah mendengar ini, Karu begitu bersemangat hingga dia hampir menangis. "Apakah ini hadiah ilahi yang legendaris? Dewa di atas, kau pasti putra dewa yang dikirim oleh para dewa untuk menyelamatkan kita. Twilight City pasti akan menjadi mutiara gurun di bawah kepemimpinanmu. 1 hektar benih zaitun Rusia matang sebulan sekali. Ini tak terkira bagi Twilight City." Sebagai seorang lelaki tua yang telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya, Karu memiliki banyak pengalaman. Dia tahu bahwa berburu dapat mendatangkan keuntungan besar, tetapi masalahnya adalah bahwa itu tidak stabil. Dan itu penuh dengan bahaya. Sebagai perbandingan, pendapatan dari bercocok tanam sangat dapat diandalkan. Meskipun butuh waktu lama untuk bercocok tanam, itu sepadan dengan hasilnya. Bawa orang-orang ke daerah sekitar untuk memilih area penanaman benih zaitun Rusia. Ingat, di masa mendatang, Twilight City akan berkembang sangat cepat. Area yang dipilih tidak boleh terlalu dekat, tetapi juga tidak boleh terlalu jauh. Jika terjadi sesuatu, kita bisa mengatasinya tepat waktu. Karu mengangguk dengan gembira. Kerutan di wajahnya tampak muncul kembali. "Sesuai keinginanmu, aku akan segera turun dan mengaturnya." Tidak lama kemudian, seluruh Twilight City gempar karena berita yang disebarkan Karu. Tuan Besar, di bawah restu para dewa, telah memperoleh barang pemberian dewa, 1 hektar benih zaitun Rusia. Selain itu adalah tanaman ajaib yang tumbuh sebulan sekali. Berita ini sangat meningkatkan moral penduduk yang baru saja bangun, dan satu persatu, mereka bergegas membantu Karu memilih lokasi yang cocok. Di bawah upaya banyak penduduk, 5 lokasi potensial ditempatkan di depan Richard dalam waktu kurang dari 1 jam. "Tuan, lokasi ini adalah dataran dan tidak jauh dari Twilight City. Lokasi ini sangat cocok untuk menanam benih zaitun Rusia, silakan, buat keputusan Anda." Richard membuka peta kasar dan membandingkannya dengan peta sistem. Sesaat kemudian, Richard menunjuk salah satu titik pada peta kasar di atas meja, lapangan penebangan, dan mengetuk 2 kali dengan jari telunjuknya. "Hutan zaitun Rusia akan ditempatkan di sini. Tempat ini berjarak sekitar 1,5 km dari Twilight City. Medannya relatif datar, dan lebah gurun tingkat langka juga ada di sekitar sini." "Baik, Tuan." Richard berdiri. "Panggil semua penduduk. Ayo kita pergi dan menanam benih zaitun." Wajah keriput Karu banyak mengendur seolah-olah kertas kusut itu telah dihaluskan. Mereka sudah menunggu lama.
Richard membawa Karu keluar dari pintu dan mendapati bahwa semua penduduk wilayah itu benar-benar ada di sana. Selamat siang, Tuan. Tuan, melihatnya muncul, penduduk di depan mereka semua meletakkan tangan di dada dan membungkuk. Richard mengangguk dan berjalan langsung ke arah ladang penebangan di bawah perlindungan mumi yang diperban dan prajurit kalajengking. Ketika penduduk melihat prajurit kalajengking yang kuat, mereka berdiskusi dengan panas, dan rasa hormat mereka kepada Richard bangkit lagi. Itu pasukan Lord Richard yang baru direkrut, kan? Itu terlalu kuat. Ekor kalajengking itu lebih tebal dari anak panah balista pengepungan yang pernah kulihat. Semua orang bingung. Di padang pasir yang berbahaya, Richard adalah penguasa Twilight City, satu-satunya penguasa. Semakin kuat dia, semakin aman mereka. Karena pasukan Richard diperkuat, penduduk pun senang. Sekitar 10 menit kemudian, kelompok itu tiba di ladang penebangan. Pada saat ini, seorang buruh berlengan panjang sedang memotong kayu. Ketika dia melihat Richard, dia langsung berusaha lebih keras seolah-olah dia melihat. Bosnya memeriksanya. Richard mengabaikan buruh berlengan panjang itu dan berjalan melalui ladang penebangan ke sisi lain. Medan daerah ini rata, tidak ada depresi atau tonjolan yang jelas. Itu cocok untuk hutan zaitun. Selain itu, lebah gurun hanya berjarak 10 menit dari sini. Akan lebih mudah untuk memindahkan mereka nanti. Tunggu di sini. Richard berjalan ratusan meter ke depan sendirian. Kemudian, dia perlahan berhenti di bawah tatapan semua orang. Richard membungkuk dan mengubur benih zaitun Rusia ke dalam pasir kuning. Dia mengambil sepanci air dari ruang sistem dan menuangkannya ke pasir. Pasir itu basah oleh air dan segera mengembun menjadi warna gelap. Setelah menuangkan sepanci air, Richard meletakkan kembali pot itu ke ruang sistem dan berbalik untuk berjalan menuju para penghuni. Namun saat dia mengambil langkah pertamanya, benih zaitun Rusia menumbuhkan akar dengan kecepatan ratusan kali lebih cepat daripada kecepatan video proses. Daun-daun hijau tumbuh. Petak hijau itu menjadi titik awal. Di pasir di sekitarnya, puluhan tunas muda tumbuh pada saat yang sama. Di bawah tatapan kaget penduduk, setiap langkah yang diambil Richard, sepetak tunas muda tumbuh di belakangnya. Pemandangan ini bagaikan keajaiban dari mitos dan legenda. Pada saat ini, Richard bagaikan dewa yang memiliki otoritas kehidupan yang turun ke dunia fana. Setiap langkah yang diambil Richard menumbuhkan harapan dan masa depan. Pasir kuning di belakangnya ditutupi dengan daun hijau. Benih zaitun Rusia tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Di bawah kekuatan khusus, pasir kuning di tanah perlahan-lahan mengembun menjadi gumpalan dan berubah menjadi tanah. Ketika Richard kembali ke lokasi penebangan, hutan zaitun Rusia sudah rimbun dan hijau. Penduduk menatapnya dengan mata yang membara dan bersemangat. Pada saat itu, Richard seolah-olah adalah inkarnasi dewa. Richard menoleh untuk melihat pohon zaitun Rusia. Sekarang, pohon-pohon itu telah tumbuh hingga setengah tinggi manusia. Dan pohon-pohon itu tumbuh dengan kecepatan yang sangat tinggi. Keajaiban kehidupan di padang pasir. Di gelombang benih zaitun Rusia akre telah berhasil ditanam. Benih zaitun Rusia matang sebulan sekali. Harap sediakan sumber air yang cukup untuk irigasi. Richard menatap pohon zaitun yang rimbun dan hijau di depannya dan dalam suasana hati yang baik. Ini adalah masa depan. Richard mengulurkan tangan dan mengambil harta karun sumber daya, pecahan air mata air. Di bawah tatapan yang sangat panas dari penduduk, dia meletakkannya langsung di pintu masuk hutan zaitun. Detik berikutnya, harta karun seperti kristal itu langsung meleleh ke dalam tanah. Setelah beberapa napas, suara gemericik terdengar seolah-olah ada sesuatu yang muncul. Pasir naik dengan cepat, penduduk sekitar tercengang. Apa ini? Puci. Pecahan air mata air dengan pasir halus tiba-tiba menyemburkan air setinggi beberapa meter dari pasir kuning. Kolom air seperti kristal menyapu ke bawah. Di bawah sinar matahari, ia memancarkan cahaya 7 warna. Pelangi gurun, orang-orang di sekitarnya langsung berteriak kaget. Ada air, benar-benar ada air. Sungguh menakjubkan, semua orang terkejut. Setelah pecahan mata air menyemburkan kolom air yang tingginya beberapa meter, air itu berangsur-angsur kembali menjadi mata air normal. Hanya pelangi yang masih menggantung di udara. Itu luar biasa. Setelah air mengalir ke pasir kering, jejak seperti jaring laba-laba segera muncul. Pasir kuning di sekitarnya mulai melahap sumber air dengan gila-gilaan. Mengikuti kejenuhan air bawah tanah, mata air mulai mengalir ke pohon zaitun. Ketika Richard melihat pemandangan ini,
senyum di wajahnya menyilaukan. Dia berbalik untuk menghadapi kerumunan yang bersemangat dan berbicara dengan keras. Orang-orangku, ini baru permulaan. Twilight City akan menjadi oasis di padang pasir, oasis harapan dan masa depan. Kalian semua akan mengikutiku untuk menyaksikan keajaiban ini. Dua kalimat pendek segera mengangkat suasana ke tingkat yang lain. Hidup, Tuhan. Tidak ada yang tahu siapa yang berbicara, tetapi semua orang mengikuti dan berteriak dengan penuh semangat. Hidup, Tuhan. Hidup, Tuhan. Semua orang sangat gembira. Teriakan itu dipenuhi dengan rasa hormat untuk Richard dan harapan untuk masa depan. Pada saat ini, mereka menggunakan suara mereka untuk melepaskan semua kegembiraan di hati mereka. Setelah waktu yang lama, kerumunan yang sudah muak itu bubar dengan gembira. Richard meninggalkan Karu dan memberinya misi baru. Kirim orang untuk membangun waduk di dekat mata air. Pasir tidak dapat menampung air, jadi perlu dibangun dengan batu. Pada saat yang sama, kirim 10 penduduk untuk mengelola hutan zaitun. Bangun parit di dalam agar air dari mata air dapat mengalir masuk. Pohon zaitun Rusia membutuhkan sumber air yang cukup. Kita harus memastikan bahwa setiap pohon zaitun Rusia disiram. Ya, Tuhan, saya akan mengawasinya secara pribadi. Pasti tidak akan ada kesalahan. Nada bicara Karu tegas. Ini adalah landasan kota Twilight. Jika sesuatu terjadi pada siapapun, pohon zaitun Rusia ini tidak akan mendapat masalah. Setelah memberikan instruksinya, Richard melewati hutan zaitun Rusia dan kembali ke tempat di mana dia membunuh Troll Nak tempo hari. Bahkan tanpa Troll Nak, lebah gurun masih berdengung. Dia tidak tahu kemana lebah gurun ini pergi untuk mengumpulkan madu. Pohon zaitun Rusia telah ditanam. Sudah waktunya untuk memindahkan lebah gurun tingkat langka ini. Jika tidak, jika binatang buas menggali sarang lebah, Richard akan kehilangan banyak uang. Namun sebelum itu, dia harus menaikkan level lebah gurun terlebih dahulu. Sekarang lebah gurun masih mengenalinya, jika dia berani menggali sarang lebah, dia pasti akan tersengat. Richard, yang sudah siap, mengeluarkan 200 unit daging segar dari gudang di ruang sistem di pagi hari dan menukarnya dengan 8.000 unit persediaan. Kemudian, dia membuka pasar perdagangan dan menghabiskan 5.000 unit sumber daya untuk membeli 10 sarang pasukan serangga. Ding gelombang sarang lebah gurun telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan. Apakah Anda ingin menggunakan 10 sarang pasukan serangga normal untuk meningkatkan? Dikonfirmasi, 10 sarang pasukan di tangan Richard hancur dan berubah menjadi cahaya fluoresensi yang mengalir ke sarang lebah di semak-semak. Setelah beberapa napas, cahaya itu ditelan oleh sarang lebah. Bas, bas, bas. Sejumlah besar lebah gurun keluar dari sarang lebah dan terbang di sekitar Richard untuk menunjukkan kasih sayang mereka. Sarang lebah gurun, level spesial, Ratu Lebah, langka saat ditingkatkan ke level lanjutan, sarangnya menghasilkan madu gurun tingkat lanjut dengan kualitas lebih baik. Karakteristik, dapat menghasilkan madu gurun dengan kualitas lebih baik dengan aroma khusus. Setelah dimakan, dapat meningkatkan kecepatan pemulihan stamina dan luka secara signifikan, dan sedikit meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan sihir. Jumlah lebah, kecil. Jumlah, minimal 10 unit madu dengan kualitas lebih baik per minggu. Deskripsi, lebah tingkat langka di gurun. Sangat langka. Setelah naik level, madu gurun memiliki karakteristik tambahan yang dapat memulihkan kekuatan sihir. Itu benar-benar barang yang luar biasa. Richard tertawa terbahak-bahak. Sekarang, dia bisa merasakan sensasi madu itu. Richard melangkah maju 2 langkah, menyingkirkan semak-semak dan dedaunan, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil sepotong sarang lebah dari sarangnya. Madu itu telah disegel, dan dia bisa mencium aroma yang sangat khas tanpa harus menempelkannya di dekat hidungnya. Wanginya 10 kali lebih harum daripada madu manapun yang pernah dimakannya sebelumnya. Dia mengeluarkan banyak air liur. Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigitnya langsung. Madu itu memiliki benang sutra panjang, yang tampak sangat bening di bawah sinar matahari. Richard mengunyahnya dengan ringan, dan dengan sedikit madu lengket di mulutnya, dia menggaruk lidahnya. Detik berikutnya, rasa manis yang tak terlukiskan meledak di mulut Richard. Seluruh tubuhnya langsung dipenuhi rasa puas yang tak terlukiskan. Teguk, setelah menelannya ke perutnya, perut Richard sedikit hangat, lalu dengan cepat menyebar ke anggota tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa seperti sedang berendam dalam air hangat,
dan dia merasa rileks di sekujur tubuhnya. Setelah menghabiskan sepotong kecil sarang lebah, Richard tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Dia telah tenggelam dalam kelezatan yang tak tertandingi itu. Setelah waktu yang lama, Richard menghela napas panjang dan merasakan kenyamanan yang datang dari tubuhnya. Matanya penuh dengan keheranan dan emosi. Ini adalah bom rasa yang luar biasa. Sebelum saya bertransmigrasi, benda ini dijual seharga 100.000 yuan per toples. Sekarang, 1 juta yuan sangat berharga. Bagaimana bisa ada madu yang begitu lezat di dunia ini? Selain itu, ini hanya madu yang dibuat dari sarang lebah tingkat pemula. Sekarang ratu telah ditingkatkan ke tingkat langka, betapa menakjubkannya ketika madu tingkat langka diproduksi minggu depan. Jika ditingkatkan ke madu tingkat lanjut, bagaimana rasanya? Richard melihat persyaratan peningkatan lebah gurun berikutnya. Sama seperti 2 sarang pasukan lainnya, persyaratan peningkatan telah ditingkatkan menjadi 10 sarang pasukan tingkat elit atau 100 sarang pasukan normal, dan waktu pendinginan tidak berubah. Peningkatan berikutnya hanya dapat dilakukan dalam 7 hari. Tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya, Richard mengeluarkan ember kosong dari ruang sistem dan secara pribadi mengeluarkan sarang lebah. Kemudian, dia pergi ke tengah hutan zaitun Rusian dan untuk sementara menempatkan sarang lebah di sana. Richard memanggil Karu, yang belum pergi, dan menyuruhnya untuk meminta tukang kayu membangun sarang lebah raksasa untuk lebah gurun. Perintah Richard adalah perintah besi dengan prioritas mutlak. Dalam waktu kurang dari 1 jam, beberapa tukang kayu datang membawa sarang lebah raksasa yang dibuat khusus. Richard meletakkan sarang lebah di sarang lebah raksasa. Pada saat yang sama, dia meninggalkan 2 potong madu yang disegel sebagai makanan untuk lebah. Dengan sekitar 10 unit madu yang tersisa, Richard menyimpannya dengan senyum di wajahnya. Setelah sarang lebah itu diamankan, lebah gurun, yang menghasilkan madu terbaik, sepenuhnya menetap di hutan zaitun Rusia. Mulai sekarang, 10 unit madu akan diberikan kepada Richard setiap minggu, dan ini adalah yang terendah. Setelah beberapa hari, ketika pohon zaitun Rusia berbunga, produksi madu akan lebih banyak lagi. Richard melihat air yang sudah mengalir ke hutan zaitun Rusia, dan suasana hatinya sedang bagus. Itu semua berkat pecahan air mata air inilah seluruh ekosistem diaktifkan. Hutan zaitun Rusia dan madu. Ini hampir menjadi sebuah industri. Saya masih belum tahu seperti apa rasa zaitun Rusia, tetapi kualitas madunya pasti kualitas terbaik. Jika kita dapat mengembangbiakkan beberapa sarang lebah gurun lagi dan menjadikannya spesialisasi Twilight City, tidak akan menjadi mimpi untuk menghasilkan uang sambil berbaring di masa depan. Richard tidak pernah beternak lebah gurun, tetapi dalam permainan, era cemerlang, kebanyakan orang dipenuhi dengan pengetahuan yang tidak dapat dijelaskan. Ketika jumlah lebah gurun meningkat, ratu baru akan lahir. Ratu baru akan membawa beberapa lebah gurun dan membagi sarang. Biasanya di musim semi, akan ada lebih banyak sarang. Namun, dilihat dari tingkat lebah gurun menghasilkan 10 unit madu seminggu, tingkat reproduksinya pasti tidak lambat. Mungkin, tidak butuh waktu lama bagi koloni kedua dan ketiga untuk dipisahkan. Jika mereka benar-benar dapat menjadi skala besar, itu tidak diragukan lagi akan sangat membantu Twilight City. Richard percaya bahwa mereka yang telah mencicipi madu lebah gurun tidak akan pernah melupakan rasa yang luar biasa. Setelah mengatur semua hal ini, hari sudah siang. Di tanah berpasir kuning tadi, hutan zaitun subur dan hijau. Air mata air mengalir, dan lebah gurun berdengung. Itu telah menjadi surga di gurun, oasis kehidupan. Setelah makan siang, Richard tidak tinggal di wilayah itu. Dia terus menjelajah dengan hampir 3 regu prajurit. Hari ini, tujuannya adalah berburu. Harga makanan sangat tinggi sehingga Richard sangat tergoda. Jika dia bisa menukarnya dengan beberapa harta karun seperti hutan zaitun, itu akan sangat berharga bagi Twilight City. Hari ini, Richard menjelajahi utara. Dengan hampir 3 regu prajurit tingkat elit, Richard sangat percaya diri. Menurut pengalaman pencarian kemarin, Richard meninggalkan 4 mumi yang diperban dan 4 prajurit kalajengking untuk melindunginya. 2 tim lainnya menyebar dan mencari sejauh yang mereka bisa. Efek dari metode ini sangat jelas. Setelah kurang dari 10 menit, sekelompok prajurit kalajengking 200 meter di depan mereka tiba-tiba mengirimkan peringatan. Mereka telah menemukan musuh. Richard, yang sudah dianggap berpengalaman, segera menarik kembali pasukannya dan mengumpulkan sebagian besar prajurit.
Dia menurunkan langkah kakinya dan memimpin pasukan ke sisi prajurit kalajengking yang sedang bersiaga. Mengikuti arahannya, mereka memanjat bukit pasir rendah dan melihat ke depan secara rahasia. Mereka melihat bahwa di sebuah lorong yang dibentuk oleh bukit pasir di sekitarnya, ratusan bandit gurun menunggang kuda, memegang parang di tangan mereka, dan mengenakan jilbab putih, menyerang kereta yang dilindungi oleh lebih dari 10 orang. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras. Kuku kuda menginjak pasir, mengirimkan gelombang debu. Mereka bertarung dan meraung. Itu kacau. Ding gelombang keadaan darurat telah dipicu. Sekelompok bandit gurun merampok karavan. Anda dapat memilih dengan bebas. 1. Bergabunglah dengan kam bandit gurun dan tembak kereta. 2. Bergabunglah dengan kam kereta dan lawan bandit gurun. 3. Jangan lakukan apapun dan tonton atau langsung pergi. Catatan, hadiah untuk krisis tidak pasti. Silakan jelajahi sendiri. Keadaan darurat. Richard melihat pemberitahuan misi yang tiba-tiba muncul di sistem. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit geli. Dia tidak menyangka akan menyerang karavan bersama dengan bandit gurun. Namun, Richard dapat memilih dengan bebas. Dia tahu hanya anak-anak yang akan memilih sisi. Dia menginginkan mereka semua. Richard membuka panel atribut. Bandit gurun, level 2. Potensi, biasa 3 bintang. Keahlian, perampokan peringkat E. Saat merampok karavan, semua atribut meningkat sebesar 20%. Ketangkasan peringkat F. Saat ditunggangi dalam pertempuran, semua atribut meningkat sebesar 30%. Bakat ras, meningkatkan kecepatan sebesar 15% saat berlari di gurun. Belenggu, saat merampok menggunakan tangan kanan, semua atribut meningkat sebesar 10%. Saat merampok menggunakan tangan kiri, kecepatan meningkat sebesar 20%. Deskripsi, cepat dan serahkan uangnya. Cepat. Ketika Richard melihat atribut bandit gurun, dia tidak bisa menahan tawa. Wah, ini adalah unit perampok bayaran. Karavan jauh. Lebih signifikan. **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 *� Potensi, elit 1 bintang. Seorang pendekar pedang manusia, level 5 langka kekuatan meningkat sebesar 15%. Potensi, elit 2 bintang. Human Archer, level 5 langka kelincahan meningkat sebesar 15%. Potensi, elit 3 bintang. Hanya ada 14 prajurit di kereta, yang semuanya adalah prajurit tingkat elit. Namun, perbedaan jumlah antara kedua belah pihak terlalu besar. Bandit gurun jumlahnya lebih banyak dari 1 skuadron. Selain itu, ada bandit yang memegang busur silang dan anak panah di belakang untuk menekan mereka. Meskipun penjaga kereta berjuang mati-matian untuk menerobos blokade, mereka tidak berhasil. Mereka hanya meninggalkan mayat. Jika mereka tidak diperlengkapi dengan baik, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Tepat saat Richard hendak menyerang, dia tiba-tiba melihat seorang pria paruh baya mengenakan jubah mewah. Dia memiliki perut buncit dan pendek seperti sosis. Pria paruh baya itu meraung dan memimpin pertempuran. Atribut para prajurit manusia membuat Richard sangat tertarik. Onyx, unit pahlawan, potensi, C, pekerjaan, pedagang, level 5 langka seorang pahlawan. Kemampuan negosiasi meningkat sebesar 20%. Keahlian, negosiasi, intimidasi, diplomasi, perdagangan, observasi, dan pengumpulan informasi. Karakteristik pahlawan, dapat secara akurat menentukan nilai barang. Karakteristik ras, dapat mempelajari pengetahuan ras lain. Veter C, saat bekerja dengan anggota kamar dagang bunga ekor Phoenix, Anda dapat memperoleh keuntungan tambahan 20%. Deskripsi, artefak Anda ini palsu. Saya hanya dapat menawarkan 10 koin emas, Dewa Perang. Wow, karavan ini benar-benar memiliki unit pahlawan. Namun, koneksi pihak lain membuatnya berpikir. Kamar dagang bunga ekor Phoenix. NPC, Aborigin. Ketika kata-kata ini muncul di benaknya, Richard segera menjadi sangat tertarik. Dalam obrolan forum, pemain penguasa lainnya juga menyebutkan bahwa mereka telah menemui beberapa karavan aborigin selama beberapa hari terakhir. Richard tidak mengira karavan itu ada di padang pasir. Siapa yang tahu akan muncul seperti ini?
Melihat situasi semakin memburuk dan karavan mulai runtuh, Richard tidak ragu lagi. Dengan lambaian tangannya, Richard dengan tegas memberi perintah. Semuanya, dengarkan. Bunuh semua bandit gurun. Jangan menyakiti orang-orang di kereta. Para mumi dan prajurit Kalajengking, yang tidak bisa lagi menahan diri, segera menyerbu ke medan perang. Prajurit Kalajengking berkaki 8 itu selangkah lebih cepat dari para mumi. Pasukan kuat ini dengan 2 capit besi raksasa tiba-tiba menyerbu bandit gurun yang mengelilingi konvoi dari samping. Para bandit gurun bereaksi saat mereka muncul. Mereka segera mengirim 5 tim kecil untuk menembak. Mereka akan menjatuhkan target mereka. Mereka tidak akan pernah membiarkan orang lain merebut makanan dari rahang harimau. Kuku lebar kuda gurun itu menginjak pasir kuning. Saat berlari, ia menendang pasir dan debu di udara di belakangnya. Bandit gurun itu mengayunkan pedangnya dengan ganas. Di bawah kecepatan lari kuda yang tinggi, kekuatan pedang itu meningkat pesat. Hampir saja, sangat dekat. Wajah dingin Kalajengking gurun itu memperlihatkan senyum dingin. Kedua penjepit besi itu tiba-tiba terbuka dan melambai seperti kilat. Kedua belah pihak berlari ke arah satu sama lain dan bertemu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat itu, klang, puci, darah berceceran. Mayat para bandit gurun itu terbelah menjadi 2 bagian dan terbang keluar setelah inersia berkecepatan tinggi. Mereka jatuh dengan keras ke tanah, dan darah yang mengalir keluar mewarnai pasir menjadi merah. Pembunuhan seketika. Serangan yang baru saja dimulai tampaknya tidak lebih dari sekadar tergesa-gesa menuju kematian mereka. Kuda gurun di bawah bandit gurun juga telah memasuki tahap akhir setelah hidup dan mati mereka. Ketika capit besi prajurit Kalajengking dibuka, mereka seperti mesin pembunuh yang hebat. Ketika ditutup, kait melengkung yang menonjol di depan juga seperti kait besi bajak laut. Itu sangat tajam. Robek. Kait besi itu langsung memotong sisi kuda gurun, merobek luka besar. Daging dan darah berubah dengan gila pada saat ini, dan tulang-tulang putih yang mengerikan itu patah inci demi inci. Kuda gurun itu mengeluarkan lolongan yang menyakitkan dan kemudian langsung jatuh ke tanah dan mati. Sebagai makhluk mayat hidup, prajurit Kalajengking tidak tahu apa itu belas kasihan. Setelah bandit gurun pertama terbunuh seketika, lebih banyak bandit gurun menyerbu. Mereka ingin menggunakan kekuatan serangan kuda dan keuntungan dalam jumlah untuk membunuh musuh-musuh yang menakutkan ini. Namun, prajurit Kalajengking tidak takut. Sebaliknya, mereka menjadi lebih bersemangat dan melancarkan serangan balik ke bandit gurun. Seorang bandit gurun mengacungkan pedang pendeknya dari samping. Di bawah sinar matahari, senjatanya memantulkan cahaya dingin. Dia bersumpah untuk membunuh prajurit Kalajengking itu di tempat. Prajurit Kalajengking itu tidak menoleh ke belakang. Ekor Kalajengking yang melengkung di punggungnya menusuk seperti kilat. Bandit gurun yang menyerang dari samping tidak punya waktu untuk menghindar. Cici, ekor Kalajengking yang tajam itu langsung menembus dada bandit gurun itu, menyebabkan darah menyembur keluar. Sebelum bandit gurun itu mati, pedang pendek yang membawa kekuatan dahsyat itu dengan kejam menebas ekor Kalajengking itu. Cici, serangkaian percikan api melintas. Beberapa lubang muncul di pedang pendek itu, tetapi ekor Kalajengking itu tidak rusak sama sekali. Cici, ekor Kalajengking itu ditarik ke belakang dengan ganas. Bandit gurun itu langsung jatuh dari kudanya, dan mayatnya jatuh ke tanah. Prajurit Kalajengking itu tertawa sinis. Ia tidak membuka capitnya tetapi menggunakan kail yang bahkan lebih mengerikan daripada yang ada di tangan tukang daging untuk menyerang. Hus, saat kail itu diayunkan, terdengar suara keras udara yang terkoyak. Dentang, pedang para bandit gurun terlempar setelah bertabrakan dengannya. Prajurit Kalajengking itu mengayunkan lengan kirinya ke bawah, dan kail itu menembus leher bandit gurun itu. Ia menarik dengan kuat, dan kepalanya melayang beberapa meter tingginya. Itu sangat dahsyat. Para bandit gurun itu berada dalam situasi sepihak saat mereka bentrok dengan para prajurit Kalajengking. Bukannya bandit gurun mengepung dan membunuh prajurit Kalajengking, tetapi lebih seperti prajurit Kalajengking membantai bandit gurun. Pasukan bintang 3 biasa memiliki total 5 regu, dan mereka bahkan bentrok dengan prajurit Kalajengking di bawah serangan kuda berkecepatan tinggi. Meskipun mereka memiliki keuntungan, mereka masih terpana oleh tamparan prajurit Kalajengking. Mereka seperti tembok, tidak peduli seberapa keras bandit gurun menyerang,
mereka tidak dapat membuat mereka mundur bahkan setengah langkah. Kalajengking gurun menjadi gila. Para prajurit kalajengking itu berhasil menghabisi kelima regu bandit gurun itu hanya dalam beberapa menit. Meskipun mumi-mumi yang diperban itu kuat, mereka masih jauh lebih lambat daripada para prajurit kalajengking itu. Setelah para bandit gurun itu dibantai, situasinya langsung berubah. Para penjaga kereta yang baru saja hampir pingsan, kembali bersemangat. Mereka mengerahkan kekuatan terakhir mereka dan dengan keras kepala menahan gelombang demi gelombang serangan para bandit gurun itu. Setelah para prajurit kalajengking itu membunuh 5 regu kecil, mereka tidak merasa puas. Mereka langsung menyeringai mengerikan dan menyerbu ke arah kereta itu. Ketika para bandit gurun itu melihat bahwa kelima regu kecil mereka dengan cepat membantai, mereka sangat terkejut. Namun, mereka tidak mau menyerahkan daging berlemak itu tepat di depan mulut mereka. Mereka langsung menggertakkan gigi dan terus menyerang regu kereta itu. Itu seperti seorang penjudi yang ingin menggunakan chip terakhir di meja judi untuk membalikkan keadaan. 2 penjepit besi para prajurit kalajengking itu kini telah menjadi sabit malaikat maut. Mereka mulai memanen jiwa para musuh. Para bandit gurun tidak dapat menghentikan prajurit kalajengking itu bahkan dengan kekuatan penuh mereka, belum lagi mereka harus mengalihkan perhatian mereka untuk menyerang tim kereta saat ini. Darah segar segera mewarnai gurun menjadi merah. Setelah jumlah bandit gurun turun drastis menjadi 2 tim kecil, mereka benar-benar pingsan. Tidak dapat menahan keterkejutan di hati mereka, mereka berbalik dan melarikan diri. Dalam posisi yang kurang menguntungkan, para bandit gurun mengalami peningkatan kecepatan sebesar 20%. Dalam beberapa tarikan napas, para bandit gurun berlari pada jarak yang sangat jauh, yang secara langsung mencegah prajurit kalajengking itu mengejar mereka. Di gelombang pasukan Anda telah memusnahkan sekelompok bandit gurun dan memperoleh kemenangan dalam pertempuran skala kecil. Anda telah memperoleh 120 poin pengalaman. Di gelombang para prajurit kalajengking telah mengalami beberapa pertempuran, dan level mereka telah meningkat. Mereka saat ini berada di level 2. 7 atau 8 penjaga kereta yang tersisa menyaksikan pembantaian itu ketika para bandit gurun dihancurkan dan melarikan diri. Mereka menghela napas lega dalam hati mereka. Namun, saraf mereka yang tegang tidak rileks sama sekali. Meskipun pasukan mengerikan yang tiba-tiba menyerbu itu tidak menyerang mereka, penampilan mereka yang ganas dan menakutkan serta kekuatan tempur yang kuat memberi mereka tekanan yang lebih besar daripada para bandit gurun. Pahlawan pedagang itu bulat seperti sosis pendek. Dia mengumpulkan keberanian untuk berdiri dan menghadapi para prajurit kalajengking beracun yang telah mengepung kereta. Para ahli yang terhormat, kami adalah anggota Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix di Kota Solan. Terima kasih atas bantuan Anda kepada kami. Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix pasti akan membalas Anda dengan sangat baik. Keheningan yang mematikan. Prajurit kalajengking itu menatap pahlawan pedagang itu dengan tatapan dingin dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Suasana berangsur-angsur tenggelam ke titik beku. Para penjaga kereta, yang baru saja kehabisan tenaga, kini semakin gugup. Mereka tidak punya pilihan selain bersiap dan mencegah makhluk-makhluk mengerikan ini tiba-tiba melancarkan serangan. Pada saat ini, wajah baru muncul di depan mata mereka. Lebih dari 10 mumi mengelilingi seorang manusia muda yang tampan, saat mereka perlahan mendekat dari jauh. Mata pahlawan pedagang berbentuk sosis pendek itu segera menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika Richard mendekat, pedagang itu buru-buru maju 2 langkah dan dengan hormat memberi hormat dengan tangan di dadanya. Yang mulia, pedagang oniks Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix Kota Solan, menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix akan mengingat persahabatan kalian. Richard mengangguk sedikit. Penguasa kota Twilight, Richard. Salam, Tuan Onyx. Setelah menerima balasannya, Onyx berbentuk sosis pendek masih tidak berani untuk bersantai dan membungkuk lagi. Di mana kota? Solan. Seberapa jauh dari sini? Onyx meluruskan perutnya yang membuncit. Dia tampak seperti sedang hamil 6 bulan. Tuan Richard yang terhormat, kota Solan berada di tepi gurun. Itu adalah salah satu kota terbesar di gurun mematikan. Kemudian, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, Onyx berseru. Kamu bahkan tidak tahu tentang kota Solan. Mungkinkah para dewa telah memilihmu dan bahwa kamu datang dari dunia lain? Dewa pedagang? Aku tidak berharap untuk bertemu Dewa Kasih Karunia di kedalaman gurun. Tuan Richard telah dipilih oleh para dewa dan telah datang dari dunia lain.
Bukankah ini latar belakang para pemain dalam game, era cemerlang? Gurun mematikan, Richard tidak menyangka gurun tempat dia berada akan seperti itu. Mereka mengatakan ada lusinan gurun dengan ukuran berbeda dalam game, Shining Era. Yang terbesar dan paling terkenal hanya ada 3 di situs web resmi, Deadly Desert, Lost Desert, dan Endless Desert. Deadly Desert berada di pusat bidang utama game, Shining Era. Gurun itu sangat luas, dan akan memakan waktu 5 hingga 6 bulan untuk melintasinya, bahkan dalam keadaan terbaik. Namun, hanya itu informasi yang diketahui Richard. Ya, Lord Onyx, tetapi mengapa Anda begitu terkejut? Onyx menenangkan dirinya dan berkata, karena kau adalah tuan yang dipilih oleh para dewa. Bukankah ini cukup menarik? Mulut Richard berkedut. Jika kau tahu bahwa ada 20 miliar yang disebut tuan yang diberkati dewa, kau mungkin tidak akan begitu bersemangat. Richard tidak berjuang dengan ini. Dia mengganti topik pembicaraan. Seberapa jauh dari sini ke kota Solan? Wajah Onyx jatuh. Dia mengeluarkan peta dari sakunya dan melihatnya dengan saksama. Sesaat kemudian, Onyx berkata dengan sedih. Masih ada perjalanan sebulan. Ya Tuhan, kita terlalu jauh dari jalur perdagangan. Richard sedikit penasaran. Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Bagaimana kalian diserang oleh bandit gurun? Onyx juga telah mendapatkan kembali sebagian ketenangannya. Dia mulai menceritakan apa yang terjadi pada kelompoknya. Meskipun gurun mematikan sangat menakutkan, karena berada di tengah bidang utama, ia dikelilingi oleh semua kekuatan utama. Selama seseorang dapat menyeberangi gurun dan mencapai ujung gurun lainnya, mereka akan dapat menukar barang-barang mereka dengan keuntungan 10 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat. Jika pedagang memiliki 100% keuntungan, mereka akan berani mempertaruhkan nyawa mereka. Jika mereka memiliki 300% keuntungan, mereka akan berani menginjak-injak semua hukum dunia manusia. Di bawah godaan keuntungan yang tinggi, Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix yang kuat di kota Solan menginvestasikan sejumlah besar tenaga kerja dan sumber daya untuk membuka rute perdagangan. Namun, seminggu yang lalu, badai pasir menyerang karavan tersebut. Selama bencana alam tersebut, mereka terpisah dari rekan-rekan mereka. Setelah meninggalkan badai pasir, mereka bertemu dengan bandit gurun. Saat itu, mereka memiliki 3 tim penjaga kecil. Namun, dalam beberapa hari terakhir keterikatan, para pedagang menderita kerugian besar. Hanya 7 atau 8 orang yang tersisa. Richard menerima laporan dari pedagang tersebut. Anda beruntung telah selamat dari badai pasir. Apa rencana Anda sekarang? Apakah Anda ingin segera kembali ke kota Solan atau bertemu dengan karavan Anda? Onyx menggelengkan kepalanya. Setelah karavan dipisahkan, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan selamat. Kami berencana untuk kembali ke kota Solan secara langsung. Setelah mengatakan itu, Onyx menatap Richard dengan mata penuh kerinduan. Yang mulia Richard, bisakah kami pergi ke wilayahmu untuk beristirahat dan mengisi kembali sumber air sebelum kami pergi? Dia khawatir Richard akan menolak, jadi. Onyx segera berkata, saya bersedia membayar. Selain itu, Anda telah menyelamatkan kami. Atas nama Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Jika cocok, kita dapat memulai transaksi bisnis di masa mendatang. Ding gelombang Anda menyelamatkan karavan Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix. Anda telah memenangkan rasa terima kasih dan rasa hormat mereka. Hubungan Anda saat ini dengan Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix adalah bersahabat. Ding gelombang Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix telah mengajukan permohonan untuk memeriksa wilayah Anda. Anda dapat menjalin hubungan bisnis baru dengan mereka. Ketika Richard mendengar pemberitahuan sistem, dia berpikir keras. Pada tahap ini, meskipun saya dapat menggunakan pasar perdagangan untuk berdagang dengan pemain, tidak diragukan lagi bahwa penduduk asli yang menempati posisi dominan dalam permainan era cemerlang adalah tambang emas yang harus digali. Jika Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix dapat menjalin hubungan dagang, itu pasti akan menjadi hal yang hebat. Karena Richard tidak menanggapi permintaannya untuk waktu yang lama, ekspresi Onyx menjadi semakin acuh tak acuh. Kecemasan yang tak terlukiskan muncul di hati Onyx. Meskipun Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix sangat terkenal di gurun mematikan, tuan ini tidak mengetahuinya. Jika niat jahat muncul, Tuan Richard dapat memerintahkan bawahannya untuk membunuh mereka dengan lambaian tangannya. Di gurun yang luas ini, Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix tidak dapat mengetahuinya. Semakin Onyx memikirkannya, semakin takut dia ketika dia melihat wajah Richard yang tanpa ekspresi.
Onyx melirik sekilas ke arah prajurit kalajengking yang ganas di sekitarnya. Mata mereka yang tanpa emosi menatap mereka dengan dingin. Tampaknya di detik berikutnya, mereka akan menggunakan penjepit besi yang dapat dengan mudah mencabik-cabik kuda dan memenggal kepalanya. Kecemasan Onyx meningkat hingga ekstrim. Dalam suasana yang aneh ini, Onyx menggertakkan giginya. Dia kemudian mengeluarkan sebuah barang dari pakaiannya dan menyerahkannya kepada Richard. Yang mulia Richard, kami kehilangan kontak dengan karavan kami, dan sebagian besar barang kami hilang. Hanya harta karun yang kami rampas dari badai pasir ini yang tersisa. Sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku, terimalah ini. Kurasa wilayahmu juga membutuhkannya. Para penjaga di sekitar kereta ragu-ragu ketika mereka melihat watak Onyx. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi takut pada prajurit kalajengking di sekitar mereka, jadi mereka menutup mulut mereka. Mereka juga tidak ingin mati di sini. Richard sedikit tertegun. Dia menatap kecemasan di mata Onyx dan kemudian menatap prajurit kalajengking di sekitarnya. Apakah ini versi asli dari aliansi di bawah kota Solan? Namun, Richard tidak akan berdiri di upacara tersebut. Dia mengulurkan tangan dan mengambilnya. Ding gelombang Anda telah menerima hadiah dari kamar dagang bunga ekor Phoenix, cetak biru untuk altar pahlawan. Cetak biru. Richard akhirnya melihat cetak biru itu. Dia membuka panel atribut. Cetak biru untuk pembangunan altar pahlawan. Level, bangunan khusus. Karakteristik, dapat memberikan tata letak dalam membangun altar pahlawan. Setelah kematian pahlawan, pahlawan tersebut dapat dibangkitkan di altar pahlawan menggunakan sumber daya. Altar pahlawan dapat membangkitkan 5 pahlawan setiap bulan. Spasi, 4. Sumber daya yang diperlukan untuk bangunan, 10.000 unit batu, 10.000 unit koin emas, 10.000 unit kayu, 500 unit kristal, 500 unit batu permata, 500 unit merkuri, dan 500 unit belerang. Deskripsi, cetak biru bangunan yang sangat langka. Bahkan seekor naga akan tergerak olehnya. His, mata Richard membelalak. Altar pahlawan, bangunan, khusus, sialan. Informasi yang diberikan oleh situs resmi game, Era Cemerlang, tidak banyak. Namun altar pahlawan disebutkan secara khusus. Dikatakan bahwa itu adalah barang yang cukup berharga. Richard tidak menyangka bahwa dia akan mendapatkan harta karun ini dari seorang anggota kelompok pedagang yang jatuh miskin. Itu memberinya rasa terkejut yang kuat seolah-olah Richard telah menghabiskan 2,50 yuan untuk membeli sebotol minuman dan mendapatkan laptop. Bukankah hadiah ini sedikit melanggar aturan? Hahaha, ini terasa sangat menyenangkan. Apakah hadiah untuk insiden yang tiba-tiba begitu tidak terduga? Ini adalah kemenangan berdarah. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa altar pahlawan membutuhkan banyak sumber daya langka. Richard bahkan tidak memiliki satu unit pun dari benda ini sekarang, jadi dia takut tidak akan dapat membangunnya dalam waktu singkat. Namun, Richard tidak terburu-buru. Altar pahlawan adalah bangunan tahap akhir, dan dia baru saja memulainya. Richard bahkan belum memiliki pahlawan. Lebih baik menyimpannya sebagai harta karun terlebih dahulu. Menekan kegembiraan di hatinya, Richard menepuk bahu Onyx berbentuk sosis pendek. Richard penuh dengan pujian. Tuan Onyx, saya sangat senang dengan hadiah selamat datang Anda. Tidak perlu banyak berpikir. Twilight City membutuhkan teman dan juga perlu berdagang dengan dunia luar. Silakan kembali ke wilayah saya bersama saya sehingga Anda dapat beristirahat. Atas nama Tuan Twilight City, saya berjanji kepada Anda bahwa bahkan naga raksasa tidak dapat menyakiti Anda di wilayah saya. Mendengar perkataan Richard, hati Onyx yang tercekat di tenggorokannya akhirnya tenang, dan dia menghela napas panjang. Terima kasih atas kepercayaanmu. Suatu kehormatan. Dia akhirnya menyelamatkan hidupnya. Dengan hasil panen yang begitu besar, Richard tidak terburu-buru untuk menjelajahi daerah lain. Dia meminta Mumi dan prajurit kalajengking untuk membantu mendorong kereta. Richard membawa Onyx dan beberapa pengawalnya kembali ke wilayah itu. Dia setuju untuk membantu menguburkan mayat rekan-rekan mereka. Melihat Richard kembali begitu cepat, Karu, yang telah menerima berita itu, sedikit terkejut. Ketika Karu melihat simbol kamar dagang bunga ekor Phoenix yang menarik perhatian di kereta yang diparkir di pintu masuk rumah bangsawan, dia sedikit heran. Lord Richard, ini adalah simbol kamar dagang bunga ekor Phoenix. Apakah mereka adalah penguasa kamar dagang bunga ekor Phoenix? Melihat ada orang yang mengenalnya, Onyx sangat lega. Selama seseorang tahu tentang kamar dagang bunga ekor Phoenix,
dia yakin tuan rumah akan memperlakukan mereka dengan baik. Itu karena menyelamatkan karavan kamar dagang bunga ekor Phoenix akan sangat bermanfaat. Itulah reputasi moral yang telah mereka bangun selama beberapa dekade terakhir. Benar sekali, teman-teman ini akan mulai berdagang dengan kita di masa depan. Kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Selain itu, kita baru saja mengalahkan sekelompok bandit gurun. Tunggangan musuh, kuda gurun, telah diburu. Kirim seseorang untuk membawa kuda-kuda itu kembali. Ikuti jejak kereta yang kita tumpangi saat kembali. Mata Karu berbinar. Ya, Lord Richard. Setelah mengatakan itu, Karu segera berbalik dan meminta bantuan. Itu masalah mencari nafkah. Richard lebih proaktif daripada orang lain. Onyx menatap wilayah sederhana ini dengan ekspresi halus. Itu adalah wilayah anugerah ilahi. Para dewa telah menciptakannya menggunakan aturan. Kalau tidak, siapa yang akan cukup bosan untuk membangun wilayah seperti itu di kedalaman gurun maut? Wilayah itu masih dalam masa aman, dan Richard tidak khawatir tentang apa yang akan dilakukan Onyx dan orang-orangnya. Setelah berbicara dan menghibur beberapa penduduk di sekitarnya untuk saling menjaga, Richard bersiap untuk menjelajah lagi. Hari masih pagi, dan akan sia-sia untuk tetap tinggal di wilayah itu. Namun, ketika dia hendak pergi, Onyx tampaknya telah memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, "Tuan Richard, saya minta maaf. Tuan Richard, ketika kami bersembunyi dari para bandit itu, kami secara tidak sengaja menemukan portal satu arah. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Kami tidak menjelajahinya. Kami tidak tahu apa yang ada di sisi lain portal itu." Setelah mengatakan itu, Onyx merentangkan tangannya dengan senyum tajam. "Kami tidak memiliki kesempatan untuk menjelajahinya dalam keadaan kami saat ini." Portal satu arah. Mata Richard berbinar. Di mana portal satu arah itu? Onyx mengeluarkan peta kuno dari sakunya dan membentangkannya di atas meja. Dia menunjuk ke suatu lokasi. Jaraknya sekitar 2 jam dari wilayahmu. Richard menoleh ke samping dan melihat gambar-gambar pada peta di depannya terus mengalir seolah-olah gambar-gambar itu adalah gambar bergerak. Dan lokasi yang ditunjuk Onyx memiliki tanda sebuah pintu. Peta ajaib, level, spesial, karakteristik, dapat merekam area yang telah Anda lalui. Tuan dapat mengetahui di mana Anda berada saat ini. Deskripsi, item sihir yang dibuat oleh perapal mantra yang kuat. Tidak heran Onyx tahu di mana dia berada dengan sangat baik. Ini hanyalah versi lain dari peta sistem. Melihat tatapan Richard yang tertarik, wajah Onyx segera berubah menjadi sedih. "Tuan Richard, item sihir ini adalah item terlarang dari kamar dagang bunga ekor Phoenix. Tidak boleh dibocorkan." Richard melambaikan tangannya. "Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Para dewa telah memberi kita peta yang lebih baik. Aku hanya sedikit penasaran tentang itu." Onyx akhirnya merasa lega. Richard mengambil peta itu dan mengembalikannya ke Onyx setelah pemberitahuan sistem selesai dibagikan. "Tuan Onyx, Anda dapat beristirahat di wilayah saya selama beberapa hari. Belum terlambat untuk pergi setelah Anda pulih. Masih banyak area yang tidak diketahui di sekitar wilayah itu. Aku perlu menjelajahinya." Onyx segera berkata, "Anda tidak perlu bersikap begitu sopan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat datang ke wilayah Anda. Jika ada yang Anda butuhkan, beritahu kami." Setelah bertukar basa-basi, Richard langsung meninggalkan wilayah itu bersama para mumi dan prajurit kalajengking. Dia sedikit penasaran dengan portal satu arah itu. Kemana portal itu mengarah? Mungkinkah itu area lain yang mirip dengan kuil kegelapan? "Lord Onyx, cetak biru untuk altar pahlawan sangat berharga. Mengapa Anda memberikannya?" Tidak lama setelah Richard pergi, beberapa penjaga kereta bertanya pada Onyx dengan bingung karena tidak ada seorang pun di sekitar. Onyx, yang merasa terkekang bahkan ketika dia duduk di kursi lebar, melotot ke arah mereka. "Siapa yang menyelamatkan kita tadi?" Mereka berbisik. "Meskipun Lord Richard yang menyelamatkan kita, tidak perlu bagi kita untuk menggunakan barang yang begitu berharga sebagai hadiah, kan? Kami membayar harga yang sangat mahal untuk menyelamatkannya dari badai pasir." "Bodoh." Wajah gemuk Onyx menunjukkan sedikit penghinaan. "Jika musuh telah memerintahkan serangan pada saat itu, menurutmu apa yang akan terjadi pada kita? Ingat, aturan pertama kamar dagang bunga ekor Phoenix. Di padang pasir, kehidupan adalah yang utama. Jangan berpikir bahwa langit akan runtuh hanya karena kamu kehilangan cetak biru yang berharga. Orang lemah tidak punya pilihan." Pada saat itu,
Bahkan jika peluang musuh menyerang kita hanya 30%, kita tidak akan pernah mengambil risiko. Pada titik ini, nada Onyx menjadi sangat rendah, dan kenangan melintas di matanya. 15 tahun yang lalu, saya pernah mengikuti Tuan Muda Oko untuk mengirimkan sejumlah barang. Anda mungkin tidak tahu siapa Tuan Muda Oko, tetapi Anda harus tahu bahwa Tuan Muda Oko adalah orang yang membeli senjata yang diproduksi oleh Persekutuan Bunga Ekor Phoenix selama 50 tahun. Ruangan itu langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Saat itu, kami menghadapi sesuatu yang mirip dengan hari ini. Badai menerbangkan karavan. Setelah kami melarikan diri, kami dikelilingi oleh sekelompok bandit gurun. Tuan Muda Oko tidak akan pernah menyerah. Dia melawan dengan nyawanya, dan pada akhirnya, dia dibunuh oleh bandit gurun itu. Onyx penuh dengan penyesalan. Awalnya, Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix ingin bernegosiasi dengan kekaisaran yang kuat untuk membangun hubungan dagang. Kematian Tuan Muda Oko menyebabkan kegagalan negosiasi. Para pesaing mengambil tempat itu dengan paksa. Kami menderita kerugian yang tak terukur. Sejak saat itu, Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix muncul dengan hukum besi itu. Di padang pasir, kehidupan adalah yang utama. Jika Tuan Muda Oko masih hidup, Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix saat ini mungkin akan 10 kali lebih kuat. Karena itu, Anda harus ingat bahwa bertahan hidup adalah hal terpenting di padang pasir. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki kesempatan untuk terus mendapatkan lebih banyak keuntungan bagi Kamar Dagang. Saya secara pribadi akan menjelaskan masalah ini kepada Presiden. Jika ada hukuman, saya akan menanggungnya sendiri. Ketika mereka mendengar rahasia ini, rekan-rekan Onyx langsung terdiam. Setelah waktu yang lama, seseorang akhirnya angkat bicara. Tuan Onyx, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Beristirahatlah dengan baik sebelum kembali ke kota Solan. Ingat, jangan membuat masalah di wilayah ini. Hidup kita ada di tangan orang lain. Setelah Onyx dan yang lainnya berdiskusi cukup lama, Karu, yang telah mengatur seseorang untuk membawa kembali mangsanya, berjalan masuk ke dalam rumah sambil tersenyum. Dua pria yang membawa nampan tertutup rapat mengikutinya di belakangnya. Juru masak di rumah bangsawan itu menghususkan diri dalam melayani Lord Richard. Orang luar ini tidak memenuhi syarat untuk melihat lebih jauh. Lord Onyx, saya adalah petugas administrasi Twilight City, Karu. Ketika Lord Richard pergi, dia secara khusus memerintahkan saya untuk membawa makanan khas Twilight City yang paling berharga untuk dicicipi oleh semua tamu terhormat. Makanan khas apa yang ada di tempat kumuh ini? Meskipun beberapa penjaga memiliki senyum tipis di wajah mereka, mereka diam-diam memfitnahnya di dalam hati mereka. Onyx berdiri dengan sopan dan tertawa keras. Terima kasih atas keramah tamahannya. Merupakan kehormatan bagi saya. Namun, Onyx bahkan tidak melihat barang-barang yang dibawa kedua pria itu. Sebagai pedagang Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix, dia adalah pahlawan. Dia telah melihat begitu banyak hal di dunia, jadi apalagi yang layak untuk dilihatnya. Karu tampaknya telah menyadari kecerobohan mereka, jadi dia tidak peduli. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada dua pria di belakangnya untuk membuka tutup kayu yang dijahit rapat di atas nampan. Saat tutupnya dibuka, aroma aneh yang tak terlukiskan langsung memenuhi ruangan. Teguk, Onyx dan yang lainnya menelan ludah mereka bersamaan. Suaranya begitu keras sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Seketika, wajah mereka memerah. Mereka saling memandang, wajah mereka dipenuhi dengan rasa malu. Sedetik yang lalu, mereka memandang rendah mereka, tetapi mereka tidak menyangka hal itu akan menjadi sangat memalukan dalam sekejap mata. Untungnya, mereka tidak mengatakan apa yang mereka pikirkan. Kalau tidak, mereka akan mati di tempat. Onyx tidak peduli sekarang. Dia melangkah maju dan melihat benda sebening kristal dan sedikit keemasan di dalam mangkuk abu-abu. Tiba-tiba, dia merasa bahwa mangkuk sederhana itu telah menjadi luar biasa. Apakah ini madu? Melihat ekspresi terkejut di wajah Onyx, Karu menampakkan senyum bangga. Benar, Tuan Onyx. Ini adalah makanan khas Twilight City. Tuan Richard membawa kembali makanan lezat yang luar biasa ini. Rasa madu gurun. Mereka yang pernah mencicipinya tidak akan pernah melupakannya. Puncak dari dunia manusia. Bolehkah aku mencicipinya? Onyx menelan ludah. Ngomong-ngomong, itu memalukan. Onyx telah bepergian ke seluruh dunia selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat aroma madu yang begitu istimewa. Tentu saja, ini awalnya digunakan oleh Lord Richard untuk menghibur kalian semua.
Tetapi karena terlalu berharga, jumlahnya tidak banyak. Mohon maaf. Terima kasih, Lord Richard. Onyx dengan tidak sabar mengambil mangkuk tanah liat berisi madu dari nampan. Dia meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendusnya. Aroma istimewa itu membuatnya merasa seperti melayang di udara. Dia merasa rileks dan bahagia. Ini pasti makanan lezat yang langka. Matanya berkilat karena sedikit mabuk. Dia tidak bisa menunggu, tetapi Onyx tidak ingin melakukannya terlalu cepat. Dia membawanya ke mulutnya dan memusatkan seluruh energinya. Seperti sedang berziarah, Onyx mencicipi madu gurun dalam suapan kecil. Ketika madu masuk ke mulutnya, Onyx hanya merasakan ledakan nikmat yang tak terlukiskan. Dia linglung. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu lezat di dunia ini? Apakah ini hadiah dari para dewa? Setelah menghabiskan madu, Onyx melihat sisa-sisa di dasar mangkuk dan menjilatinya hingga bersih tanpa ragu-ragu. Ketika dia sadar kembali, Onyx ingat bahwa dia telah melakukannya di depan orang luar, dan wajah tuanya langsung memerah. Dia pikir dia berpengetahuan luas, tetapi Onyx tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa menahan beberapa tetes madu. Tepat saat dia hendak berbicara, Onyx tiba-tiba merasakan arus hangat datang dari perutnya. Kemudian, seluruh tubuhnya terasa nyaman seolah-olah dia sedang berendam di air hangat. Semangatnya sangat meningkat, dan dalam sekejap mata, Onyx telah memulihkan lebih dari setengah kekuatan fisiknya yang terkuras. Bahkan luka-luka di tubuhnya telah sembuh cukup banyak. Onyx menjadi semakin bersemangat. Madu ini tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki karakteristik memulihkan kekuatan fisik dan luka. Dewa di atas, kelezatan macam apa ini? Dalam kegembiraannya, Onyx menoleh untuk melihat teman-temannya di sampingnya dan mendapati bahwa mereka saat ini sedang memeluk mangkuk mereka dan menjilati dengan liar. Sudut mulut Onyx berkedut. Apakah ada harapan bagi mereka? Onyx menatap Karu, sama sekali tidak acuh seperti sebelumnya. Nada suaranya agak panas. Tuan Karu, bolehkah saya bertanya, berapa banyak lagi madu ini? Berapa banyak yang dapat Anda hasilkan per bulan? Atas nama Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix, saya mohon untuk membuka perdagangan dengan Twilight City. Richard tidak tahu bahwa madu gurun telah memikat Onyx. Membandingkan peta sistem, mumi yang diperban dan prajurit kalajengking pergi ke portal satu arah yang disebutkan Onyx. Bangunan-bangunan khusus ini biasanya menyembunyikan sesuatu yang berharga. Sama seperti kuil kegelapan dengan penjaga yang kuat. Setelah ditempati, akan ada manfaat besar. Dalam perjalanan, Richard melewati daerah tempat dia baru saja membunuh para bandit gurun. Puluhan penduduk dengan bersemangat memindahkan kuda-kuda gurun kembali. Mayat para bandit ditumpuk di sebuah bukit kecil. Richard sangat tertarik dengan pemandangan berdarah ini. Panen ini bukan hanya cetak biru untuk pembangunan altar pahlawan. Puluhan kuda gurun juga merupakan kekayaan yang membuat orang iri. Meskipun kuda-kuda gurun tidak gemuk, mereka memiliki sedikit daging dengan banyak tulang. Mengingat jumlahnya di sini, mereka dapat ditukar dengan harta strategis yang berharga. Tidak perlu dikatakan, menukar beberapa pecahan mata air atau beberapa biji zaitun, bukankah itu bagus? Semakin Richard memikirkannya, semakin dia merasa bahwa hadiah kali ini berlimpah. Level prajurit kalajengking dinaikkan ke level 2 karena pertempuran itu, dan Richard juga memperoleh 70 hingga 80 kuda sebagai makanan. Selain itu, dia telah menjalin hubungan dengan Kamar Dagang Bunga Ekor Poni dan memperoleh cetak biru altar pahlawan yang sangat berharga dari mereka. Pada akhirnya, Richard bahkan memperoleh informasi tentang pintu teleportasi satu arah dari mereka. Dia tiba-tiba merasa bahwa Onyx hanyalah bintang keberuntungan. Saat aku kembali, aku harus memperlakukan orang ini dengan baik. Aku bisa lebih banyak berinteraksi dengannya di masa depan. Aku suka berteman. Mungkin aku bisa bertanya pada Onyx di mana aku bisa menemukan telur naga. Kali ini, targetnya adalah portal satu arah, tetapi Richard tidak menyerah untuk mengintai sekeliling. Dia masih menyebarkan pasukan dari kedua regu dan menyuruh mereka mencarinya secara menyeluruh. Portal satu arah itu berjarak sekitar 2 jam dari Twilight City, tetapi Richard telah menghabiskan waktu 2 kali lebih banyak. Dia telah memperoleh banyak hal dari pertempuran sengit itu. Tanda yang paling jelas adalah mumi yang diperban dan prajurit kalajengking telah naik level ke level 3. Sementara itu, poin pengalaman Richard juga telah mencapai 900. Dia hanya berjarak 100 poin untuk naik level lagi. Di antara mereka,
yang paling banyak berkontribusi adalah sekelompok tikus setengah gurun yang telah mengosongkan gundukan pasir. Total ada 4 skuadron. Para mumi dan prajurit kalajengking menjadi gila karena pembunuhan itu. Pasir kuning yang tak berujung selalu memberi orang perasaan yang sunyi dan tragis. Namun, setelah melihatnya terlalu lama, rasa bosan pun datang. Seharusnya tidak jauh lagi. Melihat tanda-tanda yang perlahan mendekat di peta sistem, semangat Richard bangkit. Setelah melewati gundukan pasir lainnya, tanah di depannya perlahan menjadi kering dan keras. Sejumlah besar kerikil muncul. Richard meningkatkan kewaspadaannya dan sedikit menarik pasukannya ke belakang. Di tengah kewaspadaannya, dia melangkah melewati area kerikil sepanjang 1000 meter, dan kemudian medan itu tiba-tiba tenggelam. Richard berjalan mendekat untuk melihatnya, dan sebuah sungai yang telah kering selama beberapa tahun yang tidak diketahui muncul di garis pandangnya. Batu-batu bulat di tengah dasar sungai telah lapuk dan retak. Pasir kuning tampaknya telah menjadi air sungai yang mengering. Namun, meskipun begitu kering, orang masih bisa tahu dari jejak dasar sungai dan dinding batu di kedua sisinya betapa derasnya sungai itu. Setelah melirik beberapa kali lagi ke pemandangan yang luar biasa itu, Richard berjalan menuju dasar sungai yang mengering. Bagaimana orang ini, Onyx, bisa turun ke sini? Batu-batu di tanah membuat Richard sulit untuk bergerak maju. Dengan mumi-mumi tergeletak di depannya, itu tidak jauh lebih baik. Setelah terhuyung-huyung selama lebih dari 10 menit, Richard tiba-tiba berhenti. Di sebuah depresi di dinding tebing, sebuah bangunan yang tampak seperti lengkungan didirikan. Lengkungan itu setinggi 5 meter. Bagian tengah lengkungan itu bukanlah sebuah pintu, tetapi perisai tembus pandang yang memancarkan cahaya seperti gelombang. Aura kuno datang ke arah mereka. Pintu teleportasi satu arah. Kegembiraan muncul di hati Richard. Penampakan portal itu sama sekali tidak sederhana. Dia menyuruh mumi, dan prajurit kalajengking memeriksa sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Richard berjalan mendekat. Berdiri di depan bangunan setinggi 5 meter itu, Richard merasakan perasaan tidak penting yang tidak dapat dijelaskan. Dia tidak tahu kemana riak-riak yang setengah terang itu akan mengarah. Richard membuka panel atribut, pintu teleportasi satu arah, level, spesial, karakteristik, teleportasi satu arah, menuju ke suatu area, desa yang terbakar. Untuk memasukinya, Anda harus menyelesaikan misi sebelum kembali. Tingkat kesulitan, 1 bintang. Deskripsi, mungkin, Anda akan diteleportasi ke perbendaharaan naga, atau mungkin, Anda akan dapat pergi ke neraka dan makan malam bersama para iblis. Sebelum menggunakan pintu teleportasi, berdoalah kepada Dewi Keberuntungan. Penjara bawah tanah. Mata Richard berbinar. Dalam latar belakang permainan, era cemerlang, seperti yang disediakan di situs web, ruang bawah tanah itu ada selama pertempuran terakhir para dewa. Para dewa telah memecah sungai waktu, menyebabkan fragmen waktu yang tak terhitung jumlahnya tersebar di berbagai bidang. Fragmen waktu ini berisi dunia berskala kecil, dan mereka yang masuk dapat memperoleh berbagai sumber daya darinya. Penyelesaian misi bergantung pada aturan masing-masing fragmen waktu. Hanya dengan mematuhi aturan, fragmen waktu ini dapat kembali ke sungai waktu. Latar ini cukup bagus. Sekarang setelah latarnya menjadi kenyataan, dapat dikatakan bahwa tidak ada bug besar. Ruang bawah tanah adalah hal yang baik karena beberapa fragmen waktu berasal dari era kuno. Ada kemungkinan bagi mereka untuk muncul di ruang bawah tanah yang tidak dapat diperoleh dari dunia luar. Namun, masalahnya adalah ruang bawah tanah di depannya hanya memiliki deskripsi yang sangat sederhana. Tidak ada informasi berharga lainnya. Hal ini membuat Richard ragu. Kesulitannya hanya 1 bintang. Itu tidak tampak tinggi. Tetapi apa standar evaluasi untuk bintang 1 ini? Apakah itu hanya seorang prajurit biasa atau hanya seekor naga raksasa? Tepat saat Richard berpikir, sistem emas hitam menyala dan ditingkatkan. Penjara bawah tanah yang ditemukan, desa terbakar. Tingkat penjara bawah tanah, 1 bintang. Kekuatan rata-rata tipe prajurit, langka. Unit pahlawan, kehadiran, iya. Fraksi, setan, mayat hidup, gereja, manusia. Petunjuk, level penjara bawah tanah tidak dapat ditingkatkan. Richard tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Sial, sistem emas hitam masih luar biasa. Untungnya, dia tidak bertindak gegabah. Kekuatan rata-rata pasukan telah mencapai level langka. Ada juga unit heroik, dan itu bahkan melibatkan 4 faksi. Jika Richard menyerbu dengan gegabah,
itu akan benar-benar sia-sia. Meskipun jauh lebih lemah daripada pasukan kuil, itu hanya mencari kematian untuk menjelajah sekarang. Untuk amannya, pertama-tama aku akan kembali dan mengumpulkan kekuatan. Setelah membunuh gelombang pasukan, aku akan kembali. Setidaknya, aku akan membunuh satu skuadron pasukan tingkat langka. Setelah membuat catatan di peta sistem, Richard tidak tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk kembali ke wilayahnya. Saat itu sudah sore, dan masih ada perjalanan kembali selama 2 jam. Tingkat bahaya di gurun pada malam hari lebih dari 1 tingkat lebih tinggi daripada siang hari. Richard baru saja berjalan kembali selama beberapa menit, tetapi sebelum dia bisa meninggalkan dasar sungai, tekanan yang sangat mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Seolah-olah Richard berdiri di bawah gunung setinggi 100.000 kaki yang runtuh. Langit dan bumi seakan runtuh. Raungan menggelegar turun dari langit, dan dasar sungai yang kering tampak bergetar. Tekanan meningkat secara eksponensial. Detik berikutnya, sebuah bayangan besar terbentuk di dasar sungai di bawah matahari. Bayangan itu menutupi bumi. Richard tanpa sadar mengangkat kepalanya dan menatap langit. Dia melihat makhluk mengerikan yang ditutupi sisik yang begitu kuat sehingga bahkan busur panah penghancur kota mungkin tidak dapat menembusnya. Makhluk itu melambaikan sayapnya yang ganas dan terbang. Tubuh makhluk itu sangat besar dengan lebar sayap lebih dari 20 meter. Anggota tubuhnya yang kuat memiliki cakar tajam yang bersinar dengan cahaya dingin. Mungkin, makhluk itu dapat dengan mudah menghancurkan tembok kota. Makhluk yang sangat menakutkan itu sedang menyeberangi dasar sungai. Pupil matanya tiba-tiba mengerut, dan sebuah kata yang membuat orang berhenti bernapas muncul di benaknya. Seekor naga raksasa. Ada sarang naga di dekatnya. Seekor naga di langit melintas dengan cepat. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang melintasi lembah sungai dalam sekejap mata. Richard segera membuka panel atribut setelah terkejut. Naga gurun, level 15, potensi, keterampilan, bakat ras, naga belenggu, deskripsi, predator tingkat atas di gurun. Tidak ada yang bisa menahan napas naganya. Sial, itu level 15. Atribut lainnya bahkan tidak bisa dilihat. Level 15 mungkin dianggap rendah di game lain, tetapi level 30 adalah tingkat dewa di situs web resmi game, Era Cemerlang. Setiap 5 level adalah ambang batas. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk naik level. Level 15 sudah cukup untuk menjadi tirani. Penjaga kuil level 8 yang kuat tidak dapat mengangkat kepalanya di depan naga ini. Ketika Richard tenggelam dalam pikirannya, naga yang rakus dan mendominasi itu telah menghilang dari pandangannya. Setelah sekian lama, Richard menghela napas panjang. Matanya dipenuhi gairah. Aku harus menangkap seekor naga untuk ditunggangi di masa depan. Penampakan naga yang rakus dan mendominasi itu langsung mengenai hati Richard. Menunggangi makhluk hidup yang mencolok itu hingga ke puncak. Penampakannya saja sudah sangat mencolok. Setelah keluar dari lembah sungai, Richard yang terstimulasi, mempercepat langkahnya. Sebelum matahari terbenam, Richard kembali ke wilayah itu. Saat dia kembali ke wilayah itu, Richard langsung rileks. Stabilitas semacam itu membuatnya merasa tenang. Berpikir kembali, pertemuan hari ini sudah cukup. Pertama, Richard menyelamatkan karavan kamar dagang bunga ekor Phoenix. Kemudian, karena ini, dia memperoleh cetak biru altar pahlawan yang sangat berharga dan sejumlah besar makanan. Sepanjang perjalanan, Richard juga menemukan peta ruang bawah tanah, dan akhirnya, dia bertemu dengan naga level 15. Setelah seharian sibuk, Richard hanya ingin mandi air panas. Tuan, Anda kembali. Ketika Karu, yang sedang menunggu Richard saat senja, melihatnya, dia langsung menghela napas lega. Ada apa? Richard melihat ekspresi Karu. Karu pasti akan mengatakan sesuatu sebelum Richard bertanya, apakah ini tentang orang-orang dari kamar dagang bunga ekor Phoenix. Karu mengangguk, dan nadanya menjadi bersemangat. Mereka benar-benar terpikat oleh madu dan menyuruhku untuk membicarakan bisnis denganmu segera setelah kau kembali. Richard tersenyum sedikit. Siapa yang bisa menolak rasa madu gurun? Apakah pembantu dapur sudah menyiapkan makanan? Biarkan mereka melihatku setelah kau selesai. Mereka sudah menunggumu. Kalau begitu, biarkan mereka menunggu. Richard tidak peduli dengan hal lain. Setelah kembali ke rumah besar, dia menghabiskan makan malamnya dengan bantuan 2 pembantu dapur yang antusias. Richard mandi air panas di sepanjang jalan. Setelah mandi untuk menghilangkan rasa lelahnya hari itu,
Richard meminta seseorang untuk memanggil Onyx yang telah menunggu selama setengah hari. Di aula dengan gaya arsitektur kasar, 12 lampu minyak yang terbuat dari lemak hewani di pilar-pilar batu memancarkan cahaya redup. Cahaya bulan yang terang menyinari aula melalui jendela kayu tanpa kaca, menambahkan lapisan cahaya ekstra. Selamat malam, Tuan Richard. Onyx datang sendirian dengan perutnya yang bulat. Setelah memasuki ruangan, Onyx segera meletakkan tangan kanannya di dadanya dan memberi hormat. Tidak perlu bersikap sopan, Tuan Onyx. Silakan duduk. Setelah Onyx mengucapkan terima kasih kepada Richard, dia segera duduk dan kemudian berbicara dengan tidak sabar. Tuan Richard, terima kasih telah mentraktir kami dengan madu yang begitu berharga hari ini. Kamar dagang bunga ekor Phoenix tidak memiliki kelezatan yang begitu lesat. Saya ingin tahu apakah kita mendapat kehormatan untuk menjalin hubungan kerjasama jangka panjang dengan Anda. Richard tersenyum. Tuan Onyx, kamar dagang bunga ekor Phoenix adalah kamar dagang besar yang dapat melintasi gurun kematian. Pernahkah Anda melihat madu mahkota gurun saya? Maafkan ketidaktahuan saya, tetapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Tuanku, madu yang lezat ini disebut mahkota gurun. Richard mengangguk seolah-olah itu adalah fakta. Saya memperoleh madu mahkota gurun dari ruang rahasia. Saat itu, saya bahkan melihat mural yang telah beredar di ruang rahasia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bertahun-tahun yang lalu, gurun maut disatukan oleh seorang kaisar yang kuat. Dia menaklukkan gurun. Legendanya bahkan menyebar ke seluruh alam fana dan harta terbesar dari penguasa agung ini adalah madu ini. Dia membandingkannya dengan mahkotanya, dan hanya orang-orang paling mulia yang bisa mengenakan mahkota. Jadi, dia menamakannya mahkota gurun. Sebelum Richard bisa menyelesaikan ceritanya, pikiran Onyx sudah goyah. Hanya orang-orang paling mulia yang bisa mengenakan mahkota. Dan madu ini disebut mahkota gurun. Bukankah itu berarti hanya orang-orang paling mulia yang bisa mencicipi kelezatan seperti itu? Untuk sesaat, perasaan sakral muncul di hati Onyx. Seolah-olah dia telah menjadi orang paling mulia yang setara dengan raja. Lord Richard, bolehkah aku melihat mural itu? Aku ingin tahu seberapa elegan Kaisar Agung yang pernah memerintah gurun maut itu. Wajah Richard bahkan tidak merah. Kau terlambat. Badai pasir beberapa waktu lalu menghapus semua jejak. Kau seharusnya tahu tempat seperti apa gurun itu. Setelah mengatakan itu, Richard tidak menunggu balasan Onyx dan melanjutkan. Tuan Onyx, produksi mahkota gurun sangat langka dan berharga. Aku ingin tahu berapa harga yang bersedia dibayarkan kamar dagang bunga ekor Phoenix untuk itu. Mendengar ini, jantung Onyx berdebar kencang. Bukan karena harganya, tetapi karena produksinya sangat langka. Tuan Richard, bisakah Anda memberitahu saya jumlah produksi yang tepat? Richard berbicara dengan sedikit penyesalan. Saat ini, hanya dapat diproduksi 5 unit per minggu. Setelah mengatakan itu, Richard menambahkan kalimat lain. Tetapi di waktu berikutnya, masih ada ruang untuk peningkatan dalam produksi. Semakin langka suatu barang, semakin berharga barang itu. Kualitas madu gurun sangat tinggi, jadi tentu saja harus mengambil rute kelas atas. Jika jumlahnya sedikit dan asalnya luar biasa, apakah harganya masih rendah? Adapun apakah kamar dagang bunga ekor Phoenix akan mempercayai cerita Richard atau tidak, itu tidak masalah. Jika orang itu pintar, dia akan membuat cerita ini lebih sempurna. Dan jumlahnya sedikit, jadi Richard bisa mengendalikan harga dengan lebih baik. Gelombang. Onyx menghela napas lega. Untungnya, jika Richard hanya bisa memproduksi 5 unit setahun, itu memang terlalu sedikit. Jika Richard bisa memproduksi 5 unit seminggu, itu akan menjadi 20 unit sebulan. Meskipun masih sangat sedikit, Onyx sudah bisa menerima makanan lezat seperti itu. Onyx berdiri dan berkata dengan bangga, Tuan Richard, kamar dagang bunga ekor Phoenix akan memiliki semua yang Anda butuhkan. Kami bahkan bisa memberimu sarang pasukan naga, selama kamu bisa membayar harga yang setara dengan mahkota gurun. Richard percaya pada kata-kata ini. Tidak perlu meragukan kekuatan kamar dagang bunga ekor Phoenix yang dapat mencakup seluruh gurun mematikan. Tuan Onyx, bagaimana menurutmu mahkota gurun harus diberi harga? Ini, Onyx tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Mahkota gurun tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Namun, Onyx tidak pernah membelinya di luar, jadi sulit baginya untuk menyebutkan harga pastinya. Onyx berpikir sejenak. Tuan Richard,
bisakah Anda mengizinkan kami mengambil beberapa makanan lezat terlebih dahulu dan pergi? Setelah kami kembali, kami akan membiarkan konsumen memeriksanya sebelum kami menetapkan harganya. Richard tersenyum sedikit dan melambaikan tangan ke arah Karu, yang tidak berbicara selama ini. Karu segera berbalik dan pergi, lalu kembali dengan sebuah nampan. Ada 2 botol kaca pecah di atas nampan. Melalui botol kaca tersebut, orang dapat melihat bahwa setengah toples madu bening ada di dalamnya. Richard mengambil sebotol dari nampan dan menaruhnya di atas meja. Kamu bisa menggunakan botol ini untuk menentukan harga saat kamu kembali. Setelah mengatakan itu, Richard mengambil sebotol lagi dan menaruhnya di depan Onyx. Tuan Onyx, kamu telah memberi kami cetak biru untuk pembangunan altar pahlawan sebagai tanda persahabatan kita. Sebagai balasannya, aku akan memberimu harta paling berharga di Twilight City, mahkota gurun. Aku harap persahabatan kita akan bertahan selamanya. Onyx sangat gembira. Rasa sakit di hatinya karena telah memberikan cetak biru itu benar-benar hilang saat ini. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Richard tersenyum dan melanjutkan, Tuan Onyx, jika memungkinkan, aku harap kamu akan membawa lebih banyak cetak biru untuk pembangunan wilayah itu saat kamu datang lain kali. Akan lebih baik jika ada harta yang berhubungan dengan sumber daya seperti biji zaitun. Setelah percakapan singkat, Onyx dengan mudah menyetujui persyaratan Richard di bawah godaan mahkota gurun. Untuk kamar dagang bunga ekor Phoenix, persyaratan ini dapat dipenuhi dengan jentikan jari. Suku aborigin telah berkembang setelah era yang tak terhitung jumlahnya di era cemerlang, dan sumber daya di tangan mereka berkali-kali lebih baik daripada pemain saat ini. Setelah Onyx turun untuk beristirahat, Richard bertanya pada Karu, apakah kuda-kuda gurun itu sudah dibawa kembali? Mereka sudah dibawa kembali, totalnya 92 kuda. Tapi jumlahnya terlalu banyak, dan aku belum punya waktu untuk mengurusnya. Richard mengangguk. Tidak perlu mengurusnya, aku punya kegunaan lain untuk mereka. Setelah berpikir sebentar, Richard langsung membuka obrolan forum. Dia membuka obrolan pribadi, di mana meriam Italia sialanmu. Aku akan menyiapkan makanan untukmu terlebih dahulu. Ketika Richard membeli benih zaitun Rusia dan pecahan air mata air, dia masih berutang mana meriam Italia sialanmu 1.600 unit makanan. Richard tidak pernah suka berutang uang. Sekarang setelah dia memiliki sumber daya di tangannya, tentu saja tidak perlu membuatnya tidak senang dengan hal kecil ini. Setelah mengirim pesan, Richard pergi ke sumur dan melihat tumpukan kuda gurun di tanah. Dia memilih 6 yang lebih besar dan langsung menukarnya dengan cara yang memenuhi kontrak. Richard membayar pihak lain sesuai dengan itu. Saat perdagangan berhasil, kontrak antara keduanya menghilang tanpa jejak. Mana meriam Italia sialanmu, tiba-tiba melihat dalam pemberitahuan sistem bahwa dia telah menerima 6 kuda gurun. Dia segera membalas pesan itu setelah dia sadar kembali. Sial, kakak King Qiu, aku belum melihatmu selama sehari dan kamu kaya lagi. Keren, sejujurnya, aku sangat mengagumimu. Aku belum menemukan sumber makanan. Kamu selalu punya ribuan unit makanan, bisakah kamu membawaku? Selama kamu bersedia, kamu akan menjadi kakak laki-lakiku di masa depan. Wajah Richard penuh dengan garis-garis hitam. Jika kamu memiliki harta karun yang bagus di masa depan, kamu dapat menghubungiku. Setelah mengirim pesan itu, Richard tidak peduli dengan harta karun kelas atas lagi dan langsung membuka pasar perdagangan. Richard mulai memposting informasi di kolom hadiah. Hadiah harta karun sumber daya bintang 1, air mata air atau fragmen air mata air, jumlah hadiah, 3, kuda gurun, jumlah hadiah, 4. Hadiah harta karun sumber daya bintang 1, biji zaitun Rusia Akre, jumlah hadiah, 15, kuda gurun, jumlah hadiah, 2. Hadiah sarang khusus, lebah gurun, jumlah hadiah, 20, kuda gurun, jumlah hadiah, 1. Setelah memposting informasi ini, hanya ada 24 kuda gurun yang tersisa di tanah. Memikirkannya, Richard memposting pesan lain di kolom hadiah pasar perdagangan. Hadiah, sumber daya berharga atau harta lainnya yang dapat digunakan di padang pasir. Harga, 20 kuda gurun. Hadiah ini mengharuskan kedua belah pihak untuk menyetujui transaksi. Hasilnya, hanya ada 4 kuda gurun yang tersisa di Gunung Kuda Gurun. Puluhan penduduk yang baru saja menyelesaikan makan malam mereka dan dengan senang hati bersiap untuk berurusan dengan kuda-kuda gurun melihat ke tanah yang kosong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Jika bukan karena Richard,
mereka akan berteriak bahwa ada pencuri. Selamat malam, Tuan Richard. Salam, Tuan Richard. Kuda-kuda gurun itu. Richard melambaikan tangannya. Saya punya kegunaan lain untuk mereka. Anda dapat berurusan dengan kuda-kuda ini. Terima kasih atas kerja keras Anda. Beberapa penduduk menjawab dengan takut. Tidak, tidak, merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani Anda. Richard mengangguk dan langsung kembali ke rumah besar. Pada saat ini, forum chat sang penguasa kembali heboh karena informasinya tentang hadiah uang. Sial, kau lihat itu, bos King Qiu itu menjual makanan lagi. Ini benar-benar konyol. Aku baru saja melakukan beberapa perhitungan, dan pihak lain menjual lebih dari 80 kuda gurun sekaligus. Aku hanya ingin bertanya, apakah kau penunggang kuda yang berlari kencang itu? Sarang kelompok kuda liar mana yang mereka gali? Mengapa itu dibesar-besarkan? Sial, wilayahku kehabisan makanan hari ini. Bagaimana King Qiu bisa mendapatkan begitu banyak makanan? Dengan santai mengeluarkan puluhan ribu unit daging. Bukankah gurun itu kekurangan sumber daya? Wilayahku ada di gurun. Aku memberitahumu dengan jelas, King Qiu pasti berada di sebelah oasis yang kaya akan sumber daya. Wilayah di gurun biasa hanyalah awal dari neraka pada tingkat kesulitan 10. Benar sekali, gurun yang buruk ini bukanlah tempat bagi orang untuk tinggal. Air tidak mencukupi, makanan tidak mencukupi, semuanya tidak memadai. Hanya butuh waktu kurang dari 2 jam untuk membunuh monster di padang pasir, dan seseorang akan benar-benar kelelahan. Selain itu, pasukan di alam liar itu lebih kuat dari yang terakhir. Kemarin, saya telah melalui kesulitan besar untuk membunuh lebih dari selusin tikus gurun. Dalam perjalanan, saya bahkan bertemu dengan sekelompok lebih dari 100 bandit gurun. Jika kita tidak berlari cepat, kita akan mati. Hiks, 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 hiks. Aku tidak ingin bermain lagi. Aku ingin pulang. Sial, mengapa aku tidak punya sumber daya atau harta? Aku benar-benar menginginkan 20 kuda. Gurun itu, Richard benar-benar terdiam. Beberapa pemain bermain dengan baik. Namun, hanya ada satu orang seperti Richard yang memperdagangkan lebih dari 1000 unit daging tempo hari dan menjual lebih dari 80 kuda gurun dan lebih dari 20.000 unit makanan hari ini. Hal ini menyebabkan banyak orang merasa iri. Berapa banyak raja yang bisa membunuh lebih dari 100 bandit gurun hanya dalam 3 hari? Richard lelah sepanjang hari dan tidur nyenyak. Keesokan paginya, dia terbangun oleh suara bising di luar. Setelah bangun dan mandi, Richard keluar dan melihat sekelompok pengungsi yang kuyup berdesakan di ruang di sekitarnya. Karu sedang berbicara dengan orang-orang ini. Setelah Richard keluar, suara bising tadi tampaknya telah menekan tombol jeda dan menghilang dalam sekejap. Tekanan dari puluhan prajurit di belakang Richard terlalu kuat. Terutama prajurit Kalajengking. Tubuhnya yang panjangnya 2 meter membungkuk seperti cambuk baja di belakang ekornya. Dengan tambahan 2 capit raksasa yang menakutkan, itu tampak menakutkan. Meskipun mumi itu tidak memiliki tubuh yang kuat, perban seputih salju dan tangannya yang kering sama-sama menakutkan. Makhluk hidup selalu memiliki rasa takut khusus terhadap mayat hidup. Di bawah tatapan para pengungsi yang ketakutan, Richard mengamati sekelilingnya. Apa yang terjadi? Karu segera melangkah maju dan membungkuk. Selamat siang, Tuan Richard. Setelah selesai membungkuk, Karu menegakkan tubuhnya dan menunjuk ke arah kerumunan yang ketakutan dan gelisah. Ini adalah para pengungsi yang kami temukan di luar hutan zaitun Rusian pagi ini. Mereka bersama dengan kamar dagang bunga ekor Phoenix. Richard mengangguk. Tatapan tajamnya menyapu kerumunan. Kalian, siapa yang bertanggung jawab di sini? Keluar dan bicaralah padaku. Mendengar ini, kerumunan tanpa sadar menoleh untuk melihat ke belakang mereka. Tap, tap, tap. Suara sepatu bot yang menginjak tanah terdengar jelas. Seorang gadis ramping memisahkan kerumunan dan berjalan ke depan kerumunan. Yang menarik perhatian orang-orang adalah bahwa gadis kurus itu membawa palu perunggu yang lebih tinggi dari manusia di punggungnya. Mata halus pihak lain menatap lurus ke arah Richard, dan dia mencondongkan tubuh ke depan dengan tangan di dadanya. Tuan yang terhormat, Adel Thorin mengirimkan salamnya.